Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Uji Tanjung hadir untuk Anda. Masih membahas mengenai seputaran GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda segera disembuhkan, segera diberikan perbaikan-perbaikan ya. Dan tentu ya, hidup bahagia kembali bersama orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Alhamdulillah ya, saat ini kita sudah berada di ujung bulan Ramadan dan kita semuanya berdoa semoga amal ibadah puasa kita 1 bulan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya menuju kemenangan, teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan ya kita bisa menemukan bulan Ramadan berikutnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang ya. Bila Anda mencari informasi mengenai bagaimana caranya, bagaimana tata cara penyembuhan atau solusi dari gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ya, berarti Anda sudah tepat di channel ini, teman-teman semuanya. Dan sudah banyak video-video yang sebelumnya yang sudah saya berikan ya, mungkin teman-teman bisa di scroll down ya untuk melihat video-video saya yang sebelumnya yang sudah saya upload ke teman-teman ya, buat teman-teman semuanya. Dan mungkin teman-teman bisa mempelajari di sana juga ya. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe ya, untuk mendukung channel ini sehingga bisa berkembang, teman-teman semuanya. Dan jadi saya juga bersemangat ya untuk membuat video-video yang lain, teman-teman ya, untuk penyemangat teman-teman semuanya. Nah, mungkin banyak hal ya yang sudah kita lalui selama bulan Ramadan ini. Saya pribadi ya, dari channel Uji Tanjung memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada dari perilaku atau penyampaian saya yang kurang tepat ya, atau tidak berkenan di hati Anda, teman-teman semuanya. Saya minta maaf ya, sekaligus ya, semoga di tahun ini kita terus diberikan kesehatan, keafiatan ya, diberikan kemudahan dalam segala hal, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga tidak lupa ya mendoakan kepada teman-teman semoga segera sembuh dari gangguan ini. Jangan tanya ke orang gitu loh, kapan sembuhnya. Baik tanya ke diri kita sendiri pribadi, kapan nih mau sembuhnya ya, kapan harus mulai bangkit dari keterpurukan ini. Nah, jadi untuk itu ya, teman-teman, saya minta bagi teman-teman yang sudah kesembuhannya sudah di atas 80-85% ya, dan ya terus pola pikirnya dijaga ya. Ketika ada sensasi yang datang ya, anggap itu sensasi dari asam lambung. Kan memang benar itu adalah sensasi dari asam lambung, bukan dari penyakit yang lain atau gangguan yang lain, teman-teman. Karena saya merasakan sendiri pada waktu itu ya, kesembuhan di 80, 85, kadang-kadang kambuh ya, sudah dapat seminggu kambuh, sudah dapat 3 hari kambuh lagi. Dan sempat berpikir bahwa ini nggak bakalan sembuh atau bagaimana, sempat berpikir seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman ya, karena memang ini berproses ya, segala sesuatu yang kita lakukan ini terus berproses. Begitu juga dengan penyembuhan, teman-teman ya, tidak harus penyembuhan itu sembuh seketika, enggak, teman-teman. Jadi berproses terus menerus. Ketika kambuh itu wajar ya, dan harus dianggap wajar, teman-teman. Jangan sampai kita berwauria seperti itu, cemas nggak karuan, akhirnya asam lambungnya terus meningkat, teman-teman ya.
Jadi kalau kamu mungkin ada hal yang tidak cocok, mungkin dari segi makanan atau mungkin pikiran teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin stres memikirkan sesuatu, itu mendampak kepada gangguan lambung itu sendiri teman-teman. Karena ini terkoneksi teman-teman. Makanya di video-video saya yang sebelumnya sudah mengatakan bahwa ketika teman-teman stres ya, tentu asam lambung akan atau gangguan lambung ini akan kumat teman-teman. Makanya hindari konflik sekecil apapun ya, baik konflik bersama keluarga ya, sahabat maupun orang lain ya, tolong ditiadakan teman-teman. Kita berusaha mengalah ya demi jangan sampai kita main ego di sini teman-teman ya. Di sini kita hanya ingin bahwa proses penyembuhan dari gangguan lambung ini lebih cepat teratasi. Nah, jadi buat teman-teman terus semangati diri Anda bahwa sejatinya gangguan ini hanya tipuan dari pikiran saja. Ketika teman-teman ini ingin keluar untuk melatih mental ya, terus ada hal yang memang teman-teman anggap itu menjadi musuh teman-teman ya, atau rasa yang memang Anda rasakan ya. Jadi itu tetap harus dilawan ya. Jangan khawatirkan itu, tetap dilawan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, untuk itu dari video-video saya yang sebelumnya juga saya sudah sampaikan ya. Terus coba untuk melatih mental teman-teman, jangan sampai kendor dan semangati diri Anda, karena itu memang salah satu cara saya dulu teman-teman untuk menyemangati diri saya. Bahkan saya membuat konten-konten dari senior-senior kita yang lain, yaitu saya buat MP3 untuk saya dengarkan ya, untuk saya keluar rumah, yaitu menjadi penyemangat tersendiri bagi saya, bagaimana saya bisa melatih psikosomatis ya, melatih mental saya, sehingga saya bisa berani keluar rumah teman-teman, bisa sosialisasi ya, sosialisasi dan yang lainnya teman-teman. Nah, untuk itu ya, berkat dari pengalaman pribadi saya ya, yang saya utarakan ini, yang saya sampaikan kepada teman-teman ini ya, untuk teman-teman bisa menyadari itu semua ya. Jangan sampai kita hanya berdiam diri ya, karena kalau berdiam diri pun ini gangguan tidak akan bisa selesai teman-teman, dan akan terus kita rasakan ya. Kalau kita sudah keluar ya, jadi sensasi-sensasi itu tidak kita rasakan teman-teman ya. Nah, jadi untuk itu dulu juga saya seperti itu teman-teman ya, saking sempoyongan, kelingan, sampai saya pakai motor ya, jarak itu waktu saya kelingan itu ya, sampai saya pakai motor itu sekitar 20 kilo teman-teman, 25 kilo ya. Tapi saya paksakan teman-teman, sesuai dengan kemampuan saya usahakan untuk menenangkan diri, walaupun rasa was-wasnya ya, tidak nyamannya itu ada saya rasakan. Tapi terus saya mengolah napas ya, terkadang di atas motor saya pakai aromaterapi ya, saya hirup ya dari hidung ya, untuk menenangkan diri. Jangan sampai ketika ada sensasi yang kita ketemukan atau kita rasakan di pertengahan jalan, jangan sampai tergesa-gesa gitu. Justru kalau kita tergesa-gesa itu justru denyut-denyut yang lain itu malah lebih lebih bekerja keras teman-teman gitu, jadi jantung dan lainnya. Nah, untuk itu saya minta ke teman-teman, kalau misalnya melatih mental ketemu pas di pertengahan jalan, teman-teman merasakan hal itu, usahakan tetap pada prinsip Anda ya, tenangkan diri Anda bahwa apa yang Anda rasakan ini adalah gangguan dari lambung, gangguan asam lambung yang belum stabil. Dan tentu ya, berkoneksi kepada pikiran kita sendiri teman-teman. Nah, jadi saya minta sekali lagi ya, untuk itu ketika teman-teman melatih mental, baik jalan-jalan atau pakai kendaraan, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Terus latih ya, untuk melatihnya ya, karena latihan di sini tidak cukup hanya sekali 2 kali, bahkan 1 bulan teman-teman. Kita harus terus melatih mental kita ini
ketika kita keluar rumah ya, kita membutuhkan berbulan-bulan teman-teman ya, layaknya sebagai kita seperti anak kecil dulu teman-teman ya, tidak berani pada ayam ya. Orang tua kita mengajarkan kita dulu bagaimana kita berani kepada ayam ya, cara mengajarkan kita cara pelan-pelan oleh orang tua kita. Nah, seperti itulah kita mengajarkan diri kita sendiri teman-teman, ketika kita sudah masuk ke fase traumatis ya, fase traumatis. Jadi kita harus mencoba secara pelan-pelan dan terus menerus ya, dalam waktu yang lama ya. Karena apapun kejadian dalam hidup kita, kalau kita melakukan sesuatu itu lebih dari 21 hari, maka itu akan tertanam di pola pikir kita. Makanya ketika orang anxiety ya, yang berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun ya anxiety-nya, tanpa kita latih ya, lebih dari sebulan 2 bulan, maka anxiety-nya akan terus menyerang teman-teman. Makanya kita akan latih dan latih terus. Nah, latihan ini pun ya, kita harus membutuhkan berbulan-bulan teman-teman. Karena yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita melakukan sesuatu terus menerus selama 21 hari, itu akan mengingatkan ke bawah sadar kita ya, untuk sesuatu yang tersebut itu menjadi kebiasaan ya. Seperti itu rumusnya teman-teman. Jadi saya harus semangati teman-teman ya, untuk terus bangkit, semangati diri teman-teman ya. Saya bisa sembuh, kemudian teman-teman juga pasti akan sembuh. Kalau berbicara masalah parah, mungkin saya lebih parah teman-teman ya. Jadi saya tidak mau mengklaim di sini parah dan enggaknya. Saya pukul rata bahwa apa yang Anda rasakan pada gangguan ini dan sama ya, yang saya juga rasakan. Jadi untuk itu teman-teman, tidak perlu kita harus mengurung diri di rumah ya. Makanya kita harus keluar rumah untuk melatih mental, melatih psikis kita ya, karena pengaruh psikosomatis yang sudah menyerang teman-teman. Nah, untuk itu perlu kesabaran ya, terus konsekuen teman-teman ya, untuk terus melatih diri Anda, sehingga pada suatu titik nanti Anda akan terbiasa dengan hal ini. Terus buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi asam lambung ya, lihat di video-video saya yang sebelumnya. Ketika ada sensasi yang datang ya, apa yang harus dilakukan ya, tidak perlu harus dicemaskan, karena kalau cemas terus ya, maka asam lambungnya akan terus meningkat. Jadi usahakan untuk tetap tenang, relax ya. Saya juga sudah sering menggunakan air hangat ya, untuk meredamkan asam lambung yang pada saat asam lambung belum stabil ya. Dan saya minta ke teman-teman untuk level air hangatnya itu di bawah 40 derajat Celcius teman-teman. Karena kalau kita lihat dari anatomi manusia teman-teman ya, ketika kita merasakan demam, ketika kita melihat demam, ukuran demamnya di 39 derajat Celcius, itu demamnya sudah tinggi. Bahkan dokter juga menyarankan mengobati kita sampai memasukkan, kalau anak-anak ya, masukkan ke lubang tubur ya, untuk meredamkan suhu badan ya, untuk membantu suhu badannya biar bisa turun. Jadi untuk itu ya, saya minta ke teman-teman, kalau memakai air hangat itu levelnya di bawah 40 derajat Celcius. Karena kalau di atas itu ya, lambung kita tidak bisa menahan teman-teman ya, bahkan nanti akan lebih mengeritisi lagi, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Terus semangati diri Anda, dan kalau teman-teman merasa terpuruk ya dengan sensasi yang dirasakan setiap hari, putar terus video saya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mendownload ya, untuk membuatkan jadi MP3, bisa didengarkan setiap hari, tidak harus memakai kuota untuk memutarnya teman-teman ya. Karena saya juga tidak mau teman-teman menghabiskan kuota untuk menonton video yang terus-menerus berulang-ulang ya, karena sejatinya penderita gangguan ini untuk melihat video sekali itu tidak cukup teman-teman, harus berulang-ulang.
Nah, untuk itu silahkan buat teman-teman download buat jadi MP3 ya sebagai penyemangat teman-teman di setiap harinya ya. Oke, jadi untuk itu teman-teman tetap semangat ya dan yakin bahwa gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan dan Anda pasti akan sembuh teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.